Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat situs sejarah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa Arab, tahlil berarti menyebut kalimat syahadah, yaitu la ilaha illallah. Dalam konteks Indonesia, tahlil menjadi sebuah istilah untuk menyebut suatu rangkaian kegiatan doa yang diselenggarakan dalam rangka mendoakan keluarga yang sudah meninggal dunia. Kegiatan tahlil sering juga disebut dengan istilah tahlilan. Tahlilan sudah menjadi amaliyah bagi warga NU sejak dulu hingga sekarang. Sementara kalangan Muhammadiyah tidak membenarkan diselenggarakannya tahlilan. Bacaan doa-doa serta urutan dalam acara tahlil juga sudah tersusun sedemikian rupa dan dihafal oleh warga NU. Begitu pula tentang bagaimana tradisi pelaksanaannya, di mana keluarga sedang tertimpa musibah kematian atau sohibul musibah, memberikan sedekah makanan bagi tamu yang diundang untuk turut serta mendoakan. NU menganggap bahwa acara tahlilan tidak bertentangan dengan syariat Islam, melainkan justru sesuai dengan apa yang telah disunahkan oleh Rasulullah SAW. Sementara Muhammadiyah menganggap bahwa acara tahlilan merupakan sesuatu hal yang baru, tidak pernah dikerjakan dan diperintahkan Rasulullah atau bid'ah. NU membenarkan bahwa bacaan doa, kiriman pahala dari membaca ayat-ayat Al-Quran dan sodakoh bisa dikirimkan kepada orang yang sudah meninggal. Sementara Muhammadiyah berpendapat bahwa membaca Al-Quran dan bacaan lain serta bersodakoh yang dikirimkan kepada orang yang sudah meninggal, pahala tersebut tidak akan sampai. Perbedaan pendapat seputar tahlil ini terjadi dikarenakan terjadinya penafsiran yang berbeda terhadap ayat Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan masalah tersebut. Selain juga karena dalil yang digunakan, serta metode pengistimbatan hukumnya yang berbeda. Untuk lebih jelasnya, baiknya langsung kita pahami bersama dasar-dasar dan penerimaan tahlil dari NU dan Muhammadiyah. Yang pertama, Muhammadiyah. Sebagaimana sudah dikenal bahwa ajaran agama Muhammadiyah cenderung ingin memurnikan syariat Islam atau tajdid. Islam yang menyebar luas di Indonesia, khususnya di Jawa, tidak dipungkiri merupakan perjuangan dari para pendakwah Islam pertama. Di antaranya adalah Wali Songo. Dalam menyebarkan agama Islam, Wali Songo menggunakan pendekatan kultural yang mana tidak membuang keseluruhan tradisi dan budaya Hindu dan Buddha, dua ajaran yang menjadi mayoritas pada masa itu, melainkan memasukkan ajaran-ajaran Islam ke dalam tradisi dan kepercayaan Hindu-Buddha. Salah satu tradisi agama Hindu, yaitu ketika ada orang yang meninggal, adalah kembalinya roh orang yang meninggal itu ke rumahnya pada hari pertama, ketiga, ketujuh, 40, 100, dan seterusnya. Dari tradisi itulah kemudian muncul tradisi yang kemudian dikenal dengan nama tahlilan. Sebagaimana sudah pernah dibahas dalam majalah Suara Muhammadiyah dan dimuat dalam buku Tanya Jawab Agama yang diterbitkan Muhammadiyah, tahlilan tidak ada sumbernya dalam ajaran Islam. Tradisi selamatan kematian, 7 hari, 40 hari, 100 hari maupun 1000 hari untuk orang yang meninggal dunia sesungguhnya merupakan tradisi agama Hindu dan tidak ada sumbernya dari ajaran Islam. Muhammadiyah menganggap bahwa keberadaan tahlil pada dasarnya tidak bisa dilepaskan dari tradisi tarekat. Ini bisa diketahui dari terdapatnya gerak-gerik tertentu disertai pengaturan nafas untuk melafalkan bacaan tahlil sebagai bagian dari metode mendekatkan diri pada Allah. Dari tradisi tarekat inilah kemudian berkembang model-model tahlil atau tahlilan di kalangan umat Islam Indonesia. Dalam tanya jawab masalah agama di Suara Muhammadiyah, disebutkan macam-macam tahlil atau tahlilan. Di lingkungan keraton terdapat tahlil rutin, yaitu tahlil yang diselenggarakan setiap malam Jumat dan Selasa Legi. Tahlil hajatan, yaitu tahlil yang diselenggarakan jika keraton mempunyai hajat-hajat tertentu, seperti tahlil pada saat penobatan raja, labuhan, hajat perkawinan, kelahiran, dan lainnya. Di masyarakat umum juga berkembang bentuk-bentuk tahlil dan salah satunya adalah tahlil untuk orang yang meninggal dunia. Muhammadiyah yang notabene mengaku masuk dalam kalangan para pendukung gerakan Islam pembaharu yang berorientasi kepada pemurnian ajaran Islam, sepakat memandang tahlilan orang yang meninggal dunia sebagai bid'ah yang harus ditinggalkan
karena tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW. Esensi pokok tahlilan orang yang meninggal dunia sebagai perbuatan bid'ah bukan terletak pada membaca kalimat La ilaha illallah, melainkan pada hal pokok yang menyertai tahlil, yaitu mengirimkan bacaan ayat-ayat Al-Quran kepada jenazah atau hadiah pahala kepada orang yang meninggal dunia. Bacaan tahlil yang memakai pola tertentu dan dikaitkan dengan peristiwa tertentu. Berikut akan kami berikan argumentasi penolakan Muhammadiyah terhadap tahlil. Argumentasi pertama, bahwa mengirim hadiah pahala untuk orang yang sudah meninggal dunia tidak ada tuntunannya dari ayat-ayat Al-Quran maupun hadis Rasul. Muhammadiyah berpendapat bahwa ketika dalam suatu masalah tidak ada tuntunannya, maka yang harus dipegang adalah sabda Rasulullah SAW, yang artinya, barang siapa yang mengerjakan suatu perbuatan atau agama yang tidak ada perintahku untuk melakukannya, maka perbuatan itu tertolak. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Dalam situs pdmbontang.com memuat sebuah artikel yang berjudul Meninggalkan Tahlilan, Siapa Takut? Sebuah artikel yang bersumber dari MTA Online. Dalam artikel yang tersebut disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW ketika masih hidup pernah mendapat musibah kematian atas orang yang dicintainya, yaitu Khadijah. Tetapi Nabi SAW tidak pernah memperingati kematian istrinya dalam bentuk apapun, apalagi dengan ritual tahlilan. Semasa Nabi hidup, juga pernah ada banyak sahabatnya yang juga pamannya meninggal dunia. Di antaranya adalah Hamzah, si singa padang pasir yang meninggal dalam perang Uhud. Beliau juga tidak pernah memperingati kematian pamannya dan para sahabatnya. Demikian pula setelah Rasulullah SAW wafat, tahlilan atau peringatan hari kematian belum ada pada masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa Abu Bakar tidak pernah memperingati kematian Rasulullah Muhammad SAW. Setelah Abu Bakar wafat, Umar bin Khattab sebagai khalifah juga tidak pernah memperingati kematian Rasulullah SAW dan Abu Bakar radhiyallahu an. Singkatnya, semua Khulafaur Rasyidin tidak pernah memperingati kematian Rasulullah SAW. Dalil akli atas sejarah tersebut adalah kalau Rasulullah SAW tidak pernah memperingati kematian, para sahabat semuanya tidak pernah ada yang memperingati kematian. Berarti peringatan kematian adalah bukan termasuk ajaran Islam. Sebab yang menjadi panutan umat Islam adalah Rasulullah SAW dan para sahabatnya, bukan? Selain itu, berkaitan dalam masalah tahlil, Muhammadiyah menolaknya dengan dasar dari hadis Rasulullah SAW, yang artinya diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, apabila manusia telah mati, maka putuslah segala amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat baginya, dan anak saleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Berkaitan dengan hadis tersebut, yang juga digunakan oleh ulama atau kalangan yang membolehkan tahlilan, Muhammadiyah memandang bahwa hadis itu berbicara tentang mendoakan, bukan mengirim pahala doa dan bacaan ayat-ayat Al-Quran. Mendoakan orang tua yang sudah meninggal yang beragama Islam memang dituntunkan oleh Islam, tetapi mengirim pahala doa dan bacaan, menurut kepercayaan Muhammadiyah, tidak ada tuntunannya sama sekali. Argumentasi kedua, selain dasar sebagaimana sudah disebutkan, Muhammadiyah juga mendasarkan argumentasinya pada Al-Quran surat An-Najm ayat 39, At-Tur ayat 21, Al-Baqarah ayat 286, Al-An'am ayat 164, yang mana dalam ayat-ayat tersebut diterangkan bahwa manusia hanya akan mendapatkan apa yang telah dikerjakannya sendiri. Berikut adalah petikan ayat-ayatnya. Artinya, dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Quran surat An-Najm ayat 39. Artinya, dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Quran surat At-Tur ayat 21. Artinya, Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya, dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Mereka berdoa,
Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. Artinya, katakanlah, apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah, padahal Dia Tuhan bagi segala sesuatu. Dan tidaklah seorang membuat dosa, melainkan kemudaratannya kembali kepada dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitakannya kepadamu apa yang kamu perselisihkan. Quran Surat Al-An'am ayat 164. Dalam menjelaskan ayat-ayat tersebut, kalangan yang menolak tahlilan mengutip pendapat mazhab Syafi'i yang dikutip Imam Nawawi dalam syarah Muslimnya. Di sana dikatakan bahwa bacaan Al-Quran yang pahalanya dikirimkan kepada mayit tidak dapat sampai, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surat An-Najm ayat 39 di atas. Selain itu, juga dikuatkan dengan pendapat Imam Al-Haytami dalam Al-Fatwa Al-Kubro Al-Fiqhiyah yang mengatakan, mayit tidak boleh dibacakan apapun berdasarkan keterangan yang mutlak dari ulama mutaqaddimin bahwa bacaan yang pahalanya dikirimkan kepada mayit tidak dapat sampai kepadanya. Sedang dalam Imam Syafi'i menjelaskan bahwa Rasulullah SAW memberitakan sebagaimana diberitakan Allah bahwa dosa seseorang akan menimpa dirinya sendiri. Seperti halnya amalnya adalah untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain dan tidak dapat dikirimkan kepada orang lain. Juz 7 halaman 269. Dasar selanjutnya adalah perbuatan Nabi yang tidak menyukai maktam, yaitu berkumpul di rumah keluarga mayit, meskipun di situ tidak ada tangisan, karena hal itu malah akan menimbulkan kesedihan baru. Juz 1 halaman 248. Juga perkataan Imam Nawawi yang mengatakan bahwa penyediaan hidangan makanan oleh keluarga si mayit dan berkumpulnya orang banyak di situ tidak ada nasnya sama sekali. Al-Majmu Syarah Muhadzab Juz 5 halaman 286. Sebagaimana sudah menjadi keputusan Tarjih Muhammadiyah dalam masalah ini, bahwa ketika ada yang meninggal yang seharusnya membuat makanan adalah tetangga atau kerabat dekat untuk keluarga si mayit. Dasarnya adalah hadis dari Abdullah bin Ja'far. Ia berkata yang artinya, setelah datang berita kematian Ja'far, Rasulullah SAW bersabda, buatlah makanan untuk keluarga Ja'far, karena telah datang kepada mereka sesuatu yang menyusahkan mereka. Hadis riwayat Tirmizi dengan sanad hasan. Demikianlah pendapat Muhammadiyah dalam masalah tahlil. Penolakannya terhadap tradisi tahlilan telah terang memiliki dasar. Lalu bagaimana pendapat NU? Dalil-dalil apa yang digunakan oleh ulama NU sehingga sampai sekarang masih mempertahankan tahlilan? Mari kita kaji bersama-sama. 2. Nahdlatul Ulama. Di atas kita telah tahu pengertian tahlil secara bahasa maupun istilah, bahwa tahlil secara bahasa berarti pengucapan kalimat La ilaha illallah. Sedangkan tahlil secara istilah, sebagaimana ditulis Kiai Haji M. Irfan MS, salah seorang tokoh NU, ialah mengisahkan Allah dan tidak ada pengabdian yang tulus kecuali hanya kepada Allah. Tidak hanya mengakui Allah sebagai Tuhan, tetapi juga untuk mengabdi. Sebagaimana dalam pentafsiran kalimah Thayyibah. Pada perkembangannya, tahlil diistilahkan sebagai rangkaian kegiatan doa yang diselenggarakan dalam rangka mendoakan keluarga yang sudah meninggal dunia. Sebenarnya tahlil bisa dilakukan sendiri-sendiri, namun kebiasaannya tahlil dilakukan dengan cara berjamaah. Dalam buku antologi NU diterangkan, sebelum doa dilakukan, dibacakan terlebih dahulu kalimah-kalimah syahadah, hamdalah, takbir, sholawat, tasbih, beberapa ayat suci Al-Quran, dan tidak ketinggalan hailallah, membaca la ilaha illallah secara bersama-sama. Biasanya acara tahlil dilaksanakan sejak malam pertama orang meninggal sampai 7 harinya. Lalu dilanjutkan lagi pada hari ke-40, hari ke-100 dan hari ke-1000. Selanjutnya dilakukan setiap tahun dengan nama hol atau haul.
yang waktunya tepat pada hari kematiannya. Setelah pembacaan doa biasanya, tuan rumah menghidangkan makanan dan minuman kepada para jamaah. Kadang masih ditambah dengan berkat buah tangan berbentuk makanan matang. Pada perkembangannya, di beberapa daerah ada yang mengganti berkat, bukan lagi dengan makanan matang, tetapi dengan bahan-bahan makanan seperti mie, beras, gula, teh, telur, dan lain-lain. Semua itu diberikan sebagai sedekah yang pahalanya dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal dunia tersebut, sekaligus sebagai manifestasi rasa cinta yang mendalam baginya. Dalam menjelaskan masalah tahlil, H.M. Kholis Nafis, tokoh pembesar NU, menjelaskan tentang sejarah tahlil. Sebelum memberikan dasar-dasar dibolehkannya tahlil, menurutnya, berkumpulnya orang-orang yang tahlilan pada mulanya ditradisikan oleh Wali Songo, 9 pejuang Islam di Tanah Jawa. Seperti yang telah kita ketahui, di antara yang paling berjasa menyebarkan ajaran Islam di Indonesia adalah Wali Songo. Keberhasilan dakwah Wali Songo ini tidak lepas dari cara dakwahnya yang mengedepankan metode kultural atau budaya. Wali Songo tidak secara frontal menentang tradisi Hindu yang telah mengakar kuat di masyarakat, namun membiarkan tradisi itu berjalan, hanya saja isinya diganti dengan nilai Islam. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.